Perkenalkan, nama saya Nafisa Aulia Safitri. Saya akan menjelaskan tentang kias bentuk ketiga dan keempat. Ya, mari kita mulakan perkuliahan pada pagi ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang materi kias bentuk ketiga. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu itu tentang sakal dan pembagiannya. Sakal itu artinya bentuk, maksudnya adalah sakal ini salah satu bentuk dari sekian bentuk kias. Nah, kias bentuk ketiga ini terdapat pada kalimat hat hausat. Hausat itu ada berupa kalimat maudu itu artinya objek. Nah, maudu ini terdapat dua bagian, pada muqaddimah sugro dan muqaddimah kubro. Nah, telah disebutkan bahwa sakal ketiga ini hat ausatnya itu harus menjadi maudu yang berupa kalimat pada muqaddimah sugro dan muqaddimah kubronya. Sedang syarat-syaratnya yang harus dipenuhi itu agar natijahnya sahih ialah harus muqaddimah sugronya itu harus mujabah, dan salah satu dari muqaddimahnya itu harus menjadi kuliah. Nah, adapun yang dapat mengeluarkan natijah yang sahih dari sakal ketiga ini ada 6 darob. Yang pertama itu kuliah mujabahnya harus berupa muqaddimah sugro. Kuliah mujabahnya juga harus berupa muqaddimah kubro, dan natijahnya ini harus berupa juz'iyah mujabah. Yang kedua, kuliah mujabahnya ini harus berupa muqaddimah sugro, dan kuliah salibahnya ini harus berupa muqaddimah kubro, dan natijahnya ini harus berupa juz'iyah salibah. Yang ketiga itu ada juz'iyah mujabah. Juz'iyah mujabah ini harus berupa muqaddimah sugro. Kuliah mujabahnya ini harus berupa muqaddimah kubro, dan natijahnya ini harus berupa juz'iyah mujabah. Yang keempat, kuliah mujabahnya ini harus berupa muqaddimah sugro. Juz'iyah mujabahnya ini harus berupa muqaddimah kubro, dan natijahnya ini harus berupa juz'iyah mujabah. Yang kelima, kuliah mujabahnya ini harus berupa muqaddimah sugro. Juz'iyah salibahnya harus berupa muqaddimah kubro, dan natijahnya ini harus berupa juz'iyah salibah. Dan yang keenam, juz'iyah mujabahnya ini harus berupa sugro, dan kuliah salibahnya ini harus berupa muqaddimah kubro, dan natijahnya ini harus berupa juz'iyah salibah. Nah, terdapat di bentuk kias ketiga ini ada syarat-syaratnya. Nah, yang pertama syarat pertama ini rumusnya KM dikurang KM sama dengan JM. Artinya itu kuliah mujabah dikurang sama kuliah mujabah itu sama dengan juz'iyah mujabah. Nah, muqaddimah sugronya itu harus berupa kuliah mujabah, sedangkan muqaddimah kubronya itu sama harus berupa kuliah mujabah. Jadi kesimpulannya bisa kita sebut, yaitu natijahnya itu harus berupa juz'iyah mujabah. Maksud dari juz'iyah mujabah ini adalah mujabahnya itu positif dan juz'iyahnya ini sebagian. Nah, adapun contoh kalimatnya yaitu tiap-tiap manusia adalah hewan. Nah, tiap-tiap ini bisa kita ambil itu keseluruhan. Jadi bisa disebut kalimat kuliah mujabah. Nah, tiap-tiap manusia mampu belajar membaca dan menulis. Kalimat ini bisa disebut kuliah mujabah. Nah, sebagian hewan mampu belajar membaca dan menulis. Nah, kata sebagian ini
disebut juz'iyah mujabah. Syarat yang kedua, rumusnya itu KM dikurang KS sama dengan JS, yang artinya itu kuliah mujabah dikurang kuliah salibah sama dengan juz'iyah salibah. Nah, muqaddimah sughronya itu harus berupa kuliah mujabah, sedangkan muqaddimah kubronya itu harus berupa kuliah salibah. Jadi kesimpulannya itu bisa kita sebut yaitu natijahnya itu harus berupa juz'iyah salibah. Maksud dari juz'iyah salibah ini adalah salibahnya negatif dan juz'iyahnya sebagian. Adapun contoh kalimatnya, setiap pedagang mencari untung. Nah, setiapnya ini kita sebut kuliah mujabah. Tidak satupun pedagang itu pemalas. Kita sebut kuliah salibah. Nah, sebagian yang mencari untung itu tidak pemalas. Nah, sebagiannya ini bisa kita sebut juz'iyah salibah. Syarat yang ketiga ini terdapat rumus yaitu JM dikurang KM sama dengan JM, yaitu juz'iyah mujabah dikurang kuliah mujabah sama dengan juz'iyah mujabah. Nah, muqaddimah sughronya itu harus berupa juz'iyah mujabah, sedangkan muqaddimah kubronya itu harus berupa kuliah mujabah. Nah, jadi kesimpulannya ini bisa kita sebut natijahnya itu harus berupa juz'iyah mujabah. Maksud dari juz'iyah mujabah ini adalah mujabahnya positif dan juz'iyahnya ini sebagian. Nah, terdapat contoh kalimat yaitu sebagian buah-buahan adalah nanas. Nah, sebagiannya ini terdapat kalimat juz'iyah mujabah. Tiap-tiap nanas manis rasanya. Nah, tiap-tiap ini terdapat kalimat kuliah mujabah. Jadi sebagian buah-buahan manis rasanya. Nah, sebagian ini bisa kita sebut juz'iyah mujabah. Syarat keempat yaitu rumusnya KM dikurang JM sama dengan JM, yaitu kuliah mujabah dikurang juz'iyah mujabah sama dengan juz'iyah mujabah. Jadi muqaddimah sughronya itu harus berupa kuliah mujabah, sedangkan muqaddimah kubronya itu harus berupa juz'iyah mujabah. Jadi kesimpulannya kita sebut natijahnya itu harus berupa juz'iyah mujabah. Maksud dari juz'iyah mujabah ini adalah mujabahnya positif sedangkan juz'iyahnya sebagian. Nah, terdapat pada contoh kalimatnya yaitu tiap-tiap mangga adalah buah. Nah, tiap-tiapnya ini disebut kalimat kuliah mujabah. Sebagian mangga rasanya asam. Nah, sebagian ini kita sebut juz'iyah mujabah. Nah, jadi kesimpulannya ini sebagian buah-buahan adalah rasa asam. Nah, sebagiannya ini kita sebut juz'iyah mujabah. Syarat kelima terdapat rumusnya yaitu JM dikurang KS sama dengan JS, yaitu juz'iyahnya mujabah dikurang kuliah salibah sama dengan juz'iyah salibah. Nah, muqaddimah sughronya itu harus berupa juz'iyah mujabah, sedangkan muqaddimah kubronya itu harus berupa kuliah salibah. Nah, jadi kesimpulannya itu bisa kita sebut natijahnya itu harus berupa juz'iyah salibah. Maksud dari juz'iyah salibah ini adalah salibahnya negatif, juz'iyahnya itu sebagian. Terdapat dari contoh kalimat yaitu sebagian hewan adalah manusia. Nah, kata sebagian ini kita sebut juz'iyah mujabah. Tidak satupun hewan itu adalah benda beku. Nah,
tidak satupunnya itu bisa kita sebut kuliah salibah. Nah, sebagian manusia itu bukan benda beku. Sebagian ini terdapat kalimat juz'iyah salibah. Syarat ke-6 terdapat rumusnya, yaitu KM dikurang JS sama dengan JS, yaitu kuliah mujabah dikurang juz'iyah salibah sama dengan juz'iyah salibah. Nah, muqaddimah sughranya itu harus berupa kuliah mujabah, sedangkan muqaddimah kubronya itu harus berupa juz'iyah salibah. Jadi bisa kita simpulkan yang bisa kita sebut natijahnya itu harus berupa juz'iyah salibah. Maksud dari juz'iyah salibah ini adalah salibahnya negatif dan juz'iyahnya ini sebagian. Terdapat pada contoh kalimat, yaitu tiap-tiap mangga adalah buah-buahan. Nah, tiap-tiapnya ini kuliah mujabah, sebagian mangga tidak manis. Nah, sebagian ini kita sebut juz'iyah salibah. Nah, jadi kesimpulannya bisa kita sebut natijahnya yaitu sebagian buah-buahan tidak manis. Nah, dari kalimat sebagian ini kita sebut juz'iyah salibah. Nah, kita lanjut materi tentang kias bentuk keempat. Nah, maksud dari bentuk keempat ini yaitu kias had ausatnya atau batasan sedangnya menjadi maudu atau objek. Nah, maudunya ini kita masuk pada muqaddimah sugro, dan mahmulnya ini predikat kita masuk pada muqaddimah kubro, bahwa sakal keempat ini had ausatnya harus menjadi maudu. Nah, maudunya ini harus berupa pada muqaddimah sugro dan menjadi mahmul. Mahmulnya ini harus berupa pada muqaddimah kubro. Nah, jadi muqaddimah sugronya itu kalimat awalnya itu harus bersifat khusus, dan muqaddimah kubronya itu harus bersifat kalimat awalnya bersifat umum. Rumus kias keempat yaitu memiliki syarat-syarat dalam menarik kesimpulan dari sakal keempat ini. Syarat keempat ini ada 5 syarat. Yang pertama, kuliah mujabahnya harus berupa pada muqaddimah sugro, dan kuliah mujabahnya juga harus berupa pada muqaddimah kubro. Nah, natijahnya ini harus berupa juz'iyah mujabah. Yang kedua, kuliah mujabahnya harus berupa pada muqaddimah sugro, dan juz'iyah mujabahnya harus berupa pada muqaddimah kubro, dan natijahnya ini harus berupa juz'iyah mujabah. Yang ketiga, kuliah salibah harus berupa pada muqaddimah sugro, dan kuliah mujabahnya harus pada muqaddimah kubro, dan natijahnya ini harus berupa kuliah salibah. Yang keempat, kuliah mujabahnya harus berupa muqaddimah sugro, dan kuliah salibahnya harus berupa pada muqaddimah sugro, dan natijahnya ini harus berupa kuliah salibah. Yang kelima, juz'iyah mujabah harus berupa pada kalimat muqaddimah sugro, dan kuliah salibahnya harus berupa pada muqaddimah kubro, dan natijahnya ini harus berupa kuliah salibah. Nah, syarat yang pertama, rumusnya itu muqaddimah kubronya itu kalimat yang umum, dan muqaddimah sugronya itu kalimat yang khusus. Nah, dari dua kalimat ini dua-duanya harus bersifat mujabah kuliah. Arti mujabah kuliah ini adalah kalimat positif yang bermakna keseluruhan yang bisa kita sebut kuliah. Nah, jadi kesimpulannya bisa kita sebut natijahnya itu harus bersifat mujabah juz'iyah. Maksud dari
mujabah juz'iyah ini adalah mujabahnya positif dan juz'iyahnya itu sebagian. Terdapat contoh kalimat dari syarat pertama ini, yaitu semua zolim itu buruk akibatnya dan semua orang yang merampas hak-hak manusia disebut zolim. Nah, dari dua kalimat semua zolim dan semua orang ini, kita bisa ketahui bahwa kedua-duanya termasuk mujabah kuliah karena mereka ini disebut keseluruhan yang artinya kuliah. Jadi bisa kita ambil kesimpulannya itu natijahnya sebagian orang yang buruk akibatnya adalah yang merampas terhadap hak-hak manusia. Jadi kata sebagian ini termasuk mujabah kuliah. Sakal yang kedua, rumus dari sakal yang kedua ini adalah muqaddimah sughronya itu harus bersifat mujabah kuliah, sedangkan muqaddimah kubronya itu harus bersifat mujabah juz'iyah. Natijahnya itu, rumusnya itu termasuk mujabah juz'iyah. Nah, terdapat pada contoh kalimat yaitu semua durian adalah buah-buahan. Nah, semua durian, semua ini masuk ke dalam mujabah kuliah. Sebagian yang manis adalah durian. Sebagian ini kita masuk ke dalam mujabah juz'iyah. Jadi bisa disimpulkan natijahnya itu sebagian buah-buahan adalah manis. Syarat yang ketiga ini rumusnya adalah muqaddimah kubronya itu harus berupa mujabah kuliah, sedangkan muqaddimah sughronya itu dan natijahnya itu harus bersifat salibah kuliah. Nah, perlu dipahami ya teman-teman bahwa maksud salibah kuliah itu salibahnya ini kalimat negatif yang bersifat kuliah yang artinya keseluruhan. Nah, dari syarat ketiga ini terdapat contoh kalimat yaitu tidak satupun binatang itu merupakan tumbuh-tumbuhan. Nah, tidak satupunnya itu terdapat dari kalimat salibah kuliah. Nah, semua manusia adalah hewan. Semuanya itu kita sebut mujabah kuliah. Tidak satupun dari tumbuhan itu adalah bangsa manusia. Nah, tidak satupun itu kita ambil dari kesimpulan atau natijahnya. Nah, tidak satupun itu termasuk kalimat negatif yang disebut salibah kuliah. Syarat keempat, terdapat rumusnya yaitu muqaddimah sughro. Muqaddimah sughronya itu harus berupa mujabah kuliah, sedangkan muqaddimah kubronya itu harus berupa salibah kuliah. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulannya, natijahnya itu harus berupa salibah juz'iyah. Terdapat dari contoh kalimat syarat keempat ini yaitu semua yang berkelakuan baik mengharapkan kebaikan dari yang lain. Nah, semuanya ini kita bisa ambil dari kita sebut mujabah kuliah. Nah, tidak seorang pun yang menuntut haknya itu berkelakuan baik. Tidak seorang pun yaitu kita sebut salibah kuliah. Jadi dapat disimpulkan natijahnya sebagian orang yang mengharapkan kebaikan dari yang lain, jadi belum tentu berkelakuan baik. Nah, sebagiannya ini kita bisa sebut salibah juz'iyah. Syarat kelima ini rumusnya itu muqaddimah sughronya ini harus berupa mujabah juz'iyah, sedangkan muqaddimah kubronya ini berupa salibah kuliah dan natijahnya ini harus berupa salibah juz'iyah sama seperti syarat keempat ini. Nah, terdapat contoh kalimat dari syarat kelima ini yaitu sebagian bangsa Indonesia mahasiswa Fakultas Hukum. Nah, sebagian ini kita ambil kalimat mujabah juz'iyah. Tidak ada seorang pun orang Belanda itu bangsa Indonesia. Nah, tidak ada seorang pun itu kita ambil kalimat salibah
kuliah. Jadi, dapat disimpulkan atau natijahnya sebagian manusia fakultas hukum bukan orang Belanda. Nah, sebagiannya ini kita ambil kalimat salibah juz'iyah. Jadi dari kias bentuk keempat ini kita tinggal memahami rumus dan syarat untuk mengambil kesimpulan dari kias bentuk keempat ini. Kesimpulannya bahwa dari kias bentuk ketiga dan keempat ini kita tinggal memahami rumus dan syaratnya untuk mengambil kesimpulan yang disebut natijahnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Apabila ada yang belum dipahami sama teman-teman, silakan tanya jawab di bawah komentar ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.